untuk swasembada dan tidak membutuhkan lagi Eropa jika mereka dapat berapat-rapatan dan kerjasama umat Islam. Yang ketiga, suburnya benih turunan umat Islam, di mana kelebihan angka yang cepat jika dibiarkan akan merupakan suatu kekuatan manusiawi. Apabila ketiga kekuatan itu tadi dipertemukan, lalu umat Islam bersatu atas dasar persamaan akidah dan kekayaan yang melimpah ruah, maka bahaya Islam itu akan menguasai dunia dan akan menggulung kekuasaan orang-orang Barat. Setelah itu Paul menyarankan agar Barat bersatu, kuat pemerintahan maupun rakyat, lalu mempersiapkan satu perang salib dalam bentuk yang cocok dengan keadaan zaman sekarang. Begitu kata Paul Schmidt 44 tahun dahulu. Kebanyakan saudara yang hadir belum, siswa dan siswi belum lahir. Lihat orang Barat sudah mensinyalir kekuatan Islam. Kemudian Robert Bean dalam pendahuluan bukunya yang diberi nama Pedang Suci menulis, kita harus mempelajari bangsa Arab dan mengukur daya pemikiran mereka. Dia mengatakan bangsa Arab, sebenarnya yang dimaksud ini Islam. Mereka tidak mau menyebut Islam, dia sebut Arab, untuk membuat split, memisahkan antara Arab dengan Islam. Kita harus mempelajari bangsa Arab dan mengukur daya pemikiran mereka, karena mereka pernah menguasai dunia dan mungkin akan kembali menguasainya lagi. Cahaya yang dinyalakan oleh Muhammad masih tetap menyala, dan ada kemungkinan bahwa cahaya itu tidak akan padam sepanjang sejarah. Karenanya aku menulis karangan ini, kata Bean, agar pembaca mengenal asal-usul bangsa Arab. Dan kuberi nama pedang bermata dua, pedang suci. Itu adalah pedang yang dicapai oleh Muhammad dalam peperangan Badar. Karena peperangan Badar, karena pedang adalah lambang imperialis. Halaman 17. Saudara-saudara, ini ringkasan dari kata Robert Bean dalam bukunya The Holy Sword. Terlepas dari fanatik dan tidaknya, terlepas dari apa yang dikandung oleh tulisan-tulisan yang saya baca tadi, baik kebohongan maupun kebencian, yang penting kita bisa menggambarkan betapa Eropa mengenal kekuatan kita umat Islam. Saudara-saudara yang terhormat, memang kalau kita lihat data-data yang dari PBB, dari UNESCO, maka saudara akan heran betapa ini dunia Islam seakan-akan ditoto, diatur oleh Allah untuk satu masa, dan bila masa saja dia bisa tercetus, bangkit dan menguasai jagat seluruhnya. Seperti pada masa dia bangkit permulaan kalinya di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Kemudian di bawah pimpinan sahabat. Mereka menguasai 3 benua. Belum ada dalam sejarah United Nations antar bangsa, belum ada suatu umat yang menguasai 3 benua di bawah satu bendera. Afrika, Barat dan Utara seluruhnya masuk Islam. Asia seluruhnya, Tibet, India, negeri Cina, sampai ke utara, sampai ke Prancis, di Sungai Loire di Prancis, di bawah satu bendera. Belum ada suatu umat yang berhasil memimpin dunia sebegitu luas arealnya. Para siswa-siswi yang berbahagia, ini satu contoh bahwa Islam mempunyai daya kekuatan yang hebat
bila manusianya bisa memakainya itu. Kendaraan ini kendaraan yang luar biasa. Pengemudinya harus pandai, tahu alat-alatnya, dan bisa mengemudikan. Dia akan membuat segala ajaib. Sekarang saya akan sebutkan apa yang pernah saya kumpulkan dari apa yang dikeluarkan oleh PBB. Hasil dunia Islam rekor dan penting. Di dunia Islam yang membentang dari selatan Khatul Istiwa sampai 55 derajat di utara, merupakan negara kedua di dunia yang menghasilkan gandum setelah Rusia. Jadi kalau hasil gandum dunia Islam ini disatukan, nomor 2 dari Soviet Uni. Dan negara ketiga penghasil beras, makanan utama di dunia. Negara kelima penghasil jagung. Negara ketiga penghasil gula. Negara kedua penghasil minyak zaitun. Negara pertama penghasil kurma. Negara kedua penghasil kopi. Negara keempat penghasil teh. Negara kedua penghasil kakao. Negara pertama penghasil kelapa sawit. Pertama penghasil karet. Pertama penghasil kapas dan biji kapuk, rami, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Harta kekayaan umat Islam sudah dikenal. Itu bank di Amerika penuh dengan kekayaan umat Islam yang tidak bisa mempergunakan duitnya. Saudi saja direncanakan tahun 81 akan mempunyai kelebihan tidak kurang daripada 70 miliar US dollars. Selain dari ratusan miliar yang dititipkan di Amerika. Hutan. Negara Islam adalah negara ketiga di dunia dengan kekayaan hutan. Energi seperti minyak dan lain-lainnya, negara Islam adalah penghasil bensin kelas 1. Dan negara Islam penghasil boksit, fosfat, tembakau, besi. Ma'asyiral muslimin, dan geografis dunia Islam ini menjenguk ke 5 lautan, mempunyai 5 kanal. Jadi Bab el-Mandeb, Suez Canal, Selat Hormuz, dan Dardanella dan Bosfor di Turki. Itu semua sudah cukup dalam persyaratan bangkit dan memimpin dunia. Dengan demikian, maka umat Islam bisa membentuk yang jumlahnya 1000 juta ini, sudah bisa membentuk United Nations, sudah bisa membentuk PBB Islam, sudah bisa membentuk MAA Islam, sebagai sekarang yang disarankan oleh tokoh-tokoh Turki, Najmuddin Arbakan dan Dr. Muhammad Isa Abduh dari Kairo. Kita bisa membentuk PBB Islam, kita bisa bentuk MAA Islam, kita bisa bentuk suatu ekspedisi bersama, di mana kita tidak membutuhkan Eropa sama sekali dan tidak membutuhkan Barat maupun Timur. Duit cukup, hasil cukup, tetapi Barat tidak akan membiarkan ini berjalan begitu baik. Barat terus memecah belah. Barat terus melangsirkan segala macam untuk menjatuhkan semangat perjuangan ini umat, melemahkan semangat perjuangannya, meloyokan pemudanya, mempesonakan mereka dengan barang-barang dan benda-benda yang temporer dan tidak berguna, dan mengadu domba. Dunia Arab sekarang cakar-cakaran. Begitu mereka agak jauh dengan Quran, begitu masuk jari-jari Yahudi dan Salibi untuk memecah-mecah dunia Islam di Timur Tengah.
Akhirnya, sebagaimana yang sudah dengar, dan akhirnya cekcok dunia Islam. Kemudian salah satu alasan yang nyata bahwa Islam sudah masanya bangun, karena filsafah yang ada sekarang, karena gagalnya dua sistem kapitalis maupun komunis dalam memimpin dunia, Barat dan Timur. Roger Garudi, salah seorang bekas sekjen Partai Komunis di Prancis, menulis dalam artikel di salah satu majalah di Prancis. Dia bilang komunis bisa baik kalau direvisi sama sekali, kalau dibongkar sama sekali. Kalau masih seperti ini tidak dapat digunakan. Apalagi kapitalisme. Andaikan tidak ada di belakangnya paham komunisme ini kekuatan senjata yang unggul, maka tidak ada orang menoleh melihat komunis. Tidak akan ada manusia berakal menawar tentang komunis. Sebegitu komunis masuk, cekcok akan masuk. Kita kebetulan hamba mengikuti pra-Gestapo dan mulai kembangnya PKI sejak tahun 48, pemberontakan Madiun dan Belenggu. Akhirnya terjadilah Gestapo. Itu komunis. Membawa Klassenstreit, pertentangan kelas antara kelas buruh dan majikan. Menurut paham Lenin, kalau Bakunin mengatakan kelas tani harus dimasukkan dalam buruh. Mereka menganggap menurut Das Kapital bahwa buruh ini harus diletakkan di atas, dan dia harus berkuasa. Dia harus menguasai seluruh kelas.